Pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah dengan sukacita. Datang pada Bapa dalam Putranya, ajaib karyanya, muliakan namanya. Worthy of glory, worthy of honor, our God. Great things He has done, worthy of glory, worthy of honor, our God. Great things He has done, worthy of glory, worthy of honor, our God. Great things He has done, worthy of glory, worthy of honor, our God. Great things He has done. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah dengan sukacita. Datang pada Bapa dalam Putranya, ajaib karyanya, muliakan namanya. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah dengan sukacita. Datang pada Bapa dalam Putranya, ajaib karyanya, muliakan namanya. Oh, muliakan namanya.
Shalom Jemaat Tuhan. Oke, mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya mengajak jemaat sekalian untuk saling menyapa. Kemudian mungkin bisa saling bertanya gitu ya. Hal apa yang paling disyukuri selama 1 minggu ini? Saling menyapa satu dengan yang lain, mungkin bisa 2-3 orang sambil berkenalan juga. Yang di bagian depan sini juga bisa saling disapa, ke belakang juga boleh gitu ya. Satu hal apa yang paling disyukuri selama 1 minggu ini? Yuk, mari kita saling berkenalan dan menyapa. Puji Tuhan, biarlah kita memulai ibadah kita hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam jaminan keselamatan dan anugerah-Nya, mari kita datang di hadapan-Nya, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita masing-masing secara pribadi. Mari kita berdoa. Atasku
menebus kami. Kiranya sekali lagi kami disapa oleh anugerah-Mu. Kiranya sekali lagi belas kasihan-Mu dinyatakan kepada setiap kami orang-orang berdosa ini. Tuhan, kasihanilah kami. Biarlah sukacita-Mu memenuhi setiap kami. Biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi setiap kami. Biarlah anugerah-Mu kami boleh ingat kembali kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah puji-pujian kami akan naik ke tahta-Mu ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami, anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat Tuhan sambil tetap bangkit berdiri, kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah sukacitanya melimpah di tempat ini dan disempurnakan untuk sukacita kita merayakan kemenangannya. Haleluya.
datang di hadapannya, sumber damai sejahtera. It is well with my soul. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billow strong, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trial should come, let peace blessed assurance control, that Christ has
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu Engkau tidak pernah menjanjikan kenyamanan bagi kami. Engkau tidak pernah berjanji bahwa kami akan sepi dengan penderitaan dan kesengsaraan. Tapi Engkau berjanji untuk memberikan penyertaan. Dan itu cukup bagi kami. Ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Terima kasih Tuhan telah mengalami semua penderitaan kami. Merengkuh semua di dalam diri-Mu, supaya kami tidak perlu merengkuhnya sendirian. Engkau paham bukan karena Engkau maha tahu. Engkau paham karena Engkau pernah menjadi sama seperti kami. Dan kami bersyukur Engkau bukan cuma mengalami, tapi Engkau mengalahkan semua penderitaan kami. Dan untuk itu kami bersyukur, kami tenang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Roh Kudus berbicaralah kepada kami jauh lebih kuat daripada kata-kata hamba-Mu, melebihi dari apa yang mampu kami doakan atau harapkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Terima kasih. Sampaikan isi hati-Mu, kami menantikan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung Rakutisari maupun di rumah masing-masing. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur bisa ada di tempat ini bersama saudara semua yang ada di gedung ini maupun di rumah. Dan secara khusus hari ini saya bersyukur karena kita sudah pindah ke satu kitab yang baru, yaitu kitab 2 Korintus. Jadi kita, kalau Bapak Ibu Saudara lama di sini, maka Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan seri khotbah eksposisi dari surat Yakobus, dari surat 1 Korintus, dari surat Filipi. Itu hanya yang dari perjanjian baru saja. Nah, kali ini adalah surat keempat di perjanjian baru yang kita akan bahas ayat demi ayat sampai pada akhirnya. Dan kita nanti akan membaca 2 Korintus pasal 1 dan 2. Sebelum membaca ke sana, saya ingin memberitahu saudara satu hal, yaitu tentang pelayanan. Pelayanan bukan untuk mereka yang hanya mau menonjolkan penampilan dan keterampilan, tetapi enggan merengkuh kesengsaraan. Saya ulang sekali lagi. Pelayanan bukan untuk mereka yang hanya mau menonjolkan penampilan dan keterampilan, tetapi enggan merengkuh kesengsaraan. Nah, saya tidak tahu, ketika saudara misalnya memberikan pelayanan kepada Tuhan, pertama kali saudara memutuskan untuk melayani, ekspektasi apa yang ada di dalam diri kita? Karena seringkali kita dikecewakan bukan oleh keadaan. Saya ulang ya, kita seringkali dikecewakan bukan oleh keadaan, tetapi oleh harapan yang keliru. Kita punya ekspektasi, ekspektasinya terlalu tinggi, tidak realistis, atau mungkin ekspektasi kita malah keliru, benar-benar keliru. Berapa banyak orang Kristen yang kecewa karena punya ekspektasi setelah ikut Tuhan, hidupnya tanpa masalah. Ikut Tuhan kaya raya, terjadi kesembuhan, mujizat, dan seterusnya. Ketika tidak menerima, menjadi kecewa. Berapa banyak orang yang setelah menikah, akhirnya kecewa karena ekspektasinya jadi salah. Beberapa orang memasuki pernikahan dengan ekspektasi yang keliru, macam-macam ya. Salah satunya misalnya berharap begini, kalau kita pacaran ketemu seminggu 2 jam, wah rasanya tidak pernah cukup. Lalu berpikir bahwa nanti kalau menikah ketemu tiap hari 24 jam, wah pasti dunia berubah menjadi surga. Yang sudah menikah tahu maksud saya, itu tidak benar terjadi demikian. Ketika kita sudah menikah, kita sulit untuk menikmati percakapan seperti pada waktu pacaran. Dan itu sangat bisa dipahami. Kenapa? Waktu pacaran tidak ketemu 6 hari, ketemu 1 hari, beberapa jam. Maka ada banyak hal yang dia tidak tahu, yang kita tidak tahu, yang kita bisa ceritakan. Tapi begitu memasuki pernikahan, kita semua ada bersama-sama, di tempat yang sama, kegiatan yang sama. Mencari bahan pembicaraan yang baru saja, itu susahnya setengah mati. Bahkan orang-orang yang paling humoris sekalipun, setelah memasuki pernikahan, akan mengalami kesulitan untuk menemukan guruan-guruan yang baru untuk menyenangkan istrinya. Saya minta maaf ya, curhat di tempat ini. Kita berpikir bahwa kalau sudah menikah, harapan kita tuh segini, tapi ternyata kenyataannya terhempaskan semuanya. Nah, kita itu perlu memahami ketika memasuki pelayanan apa yang kita harapkan.
Ada beberapa orang yang berpikir kalau jadi hamba Tuhan hidupnya pasti enak, pasti kaya raya, hidupnya pasti mapan. Saya beritahu lebih baik jangan jadi hamba Tuhan deh. Orang-orang yang tidak siap untuk menderita di dalam pelayanan, orang itu memang belum siap untuk melayani Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya. Orang-orang yang tidak siap menderita di dalam pelayanan, orang itu belum siap untuk melayani Tuhan. Karena ketika kita melayani Tuhan, ya kita berharap semua yang buruk itu akan menimpa kita. Kalau tidak, ya berarti itu anugerah Tuhan buat kita. Nah, surat 2 Korintus itu menceritakan tentang kesusahan-kesusahan Paulus di dalam pelayanan. Sehingga banyak penafsir Alkitab berkata begini, kalau saudara mau melihat sosok Paulus secara personal, maka saudara wajib membaca surat 2 Korintus. Disitulah saudara mendapati bukan cuma konsep teologinya, tetapi lebih ke arah perkembangan psikologisnya, pergulatan-pergulatan emosional yang dialami oleh Paulus. Ada orang yang mengatakan bahwa surat 2 Korintus merupakan jendela untuk melihat pergumulan psikologis Paulus dalam menghadapi berbagai penderitaan. Dan benar sekali. Nanti kalau pulang rumah atau yang sudah di rumah nanti selesai ibadah, silakan baca surat 2 Korintus dan kita akan menemukan Paulus di pasal pertama dia putus asa. Dia menceritakan dia pernah putus asa di dalam hidupnya karena beban yang ditanggungkan dalam pelayanan terlalu besar bagi dia. Di pasal yang keempat dia menceritakan dia berkali-kali dihempaskan, dia ditindas, dia didesak dari berbagai macam sisi. Dia berada di dalam situasi yang sangat-sangat kritis sekali. Dan yang favorit saya adalah pasal 11 ayat 23-28. Ketika Paulus menceritakan dia karam kapal beberapa kali, kelaparan beberapa kali. Seumur hidup saya melayani Tuhan, saya kelaparan itu cuma terjadi waktu saya praktek 2 bulan di satu gereja. Karena memang uang yang diberikan sangat sedikit dan tidak cukup untuk beli makanan. Jadi bayangkan saja ya, saya dikasih pada waktu itu cuma sekitar 40 ribu. 40 ribu, tiap hari ada ibadah. Saya tiap hari kasih kolekte 1.000 saja. Itu berarti sudah terpotong 30 ribu, tinggal 10 ribu. Nah saya memberikan persepuluhan 4 ribu tiap bulan. Terus saya makan apa coba? Saya dengan teman-teman itu sampai beli mie instan berbagai macam rasa. Jadi ada 3 mahasiswa, kemudian kita beli mie instan. Jadi menunya itu selalu sama, rasanya yang beda. Menunya selalu mie, tapi rasanya soto, apa, segala macam tuh macam-macam. Dan itu berapa kali benar-benar tidak ada makanan, piring dalam keadaan kosong. 2 hari saya pernah tidak makan. Tapi itu terakhir kali saya mengalaminya. Sekarang saya mengalami kesusahan yang lain, bukan tidak bisa makan, tidak bisa berhenti makan. Beda, pergumulannya sekarang berbeda. Tapi Paulus kelaparan berkali-kali, di dalam penjara itu berkali-kali, bertahun-tahun Paulus menghabiskan hidupnya di dalam penjara. Dan tahu tidak, Paulus itu kelaparan, tidak punya pakaian, dia disiksa orang, dipukuli itu 5 kali. Tiap kali dipukuli 39. Ketika saya membaca pergumulan Paulus, saya itu dikuatkan di dalam pelayanan. Bukan karena Paulus lebih menderita dari saya. Wah, bukan dong. Kita biasanya kan jadi orang Kristen itu menderita di atas penderitaan orang lain. Bahagia di atas penderitaan orang lain. Bener ya? Nggak usah sedih. Ada orang lain yang jauh lebih sedih. Jadi kita ngelihat orang lain lebih sedih, kita bahagia. Salah lah konsepnya. Bukan begitu. Jadi ketika saya membaca pergumulan Paulus yang begitu berat, saya terhibur. Kenapa? Karena saya berpikir begini. Di tengah situasi yang paling buruk sekalipun, Injil menguatkan Paulus. Maka saya yakin Injil yang sama akan menguatkan saya dalam situasi yang saya hadapi. Dan itulah yang akan kita lihat nanti sepanjang 2 Korintus. Bagaimana Paulus punya pergumulan dan bagaimana Paulus menghadapi pergumulan itu. Nah hari ini kita akan membaca bagian awal dari surat ini, yaitu pasal 1 ayat 1 dan 2. Mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saya baca ulang untuk Bapak Ibu Saudara. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Seandainya saudara membaca surat kuno pada waktu itu,
maka saudara akan menemukan sebuah pola surat yang umum, yang ada di semua surat kuno. Yaitu pola suratnya begini, ada pendahuluan, lalu ada ucapan syukur atau doa syafaat, lalu ada isi suratnya yang panjang, setelah itu akan ada nasihat-nasihat terpisah yang kecil-kecil, dan terakhir ditutup dengan salam penutup. Jadi polanya itu modelnya begitu. Ada pendahuluan, ada ucapan syukur atau doa syafaat, ada isi suratnya, lalu ada salam penutup. Paulus mengikuti pola itu. Para penulis Perjanjian Baru mengikuti pola itu. Termasuk pada waktu di pendahuluan. Bagian pendahuluan surat kuno itu terdiri dari 3 hal. Pertama adalah nama pengirim, lalu nama penerima, dan yang terakhir salam. Itu pendahuluan surat kuno gitu. Nama pengirim, nama penerima, salam. Beda dengan surat modern. Surat modern itu pasti di depannya penerimanya dulu. Kepada siapa? Lalu nama pengirimnya terakhir. Dan jujur ya, saya bingung dengan pola surat modern. Karena biasanya kita pada waktu membaca, kita kepingin tahu dulu siapa yang mengirim. Siapa di sini yang kalau membaca nggak peduli siapa yang ngirim? Nggak mungkin kan? Saudara baca dari atas gitu, terus terakhir, oh ternyata dia yang mengirim. Nggak ada, saya yakin konyol. Ketika kita membaca surat, kita kepengen tahu siapa yang mengirim dulu, benar nggak sih? Begitu kita kirim, si A, paling panjang-panjang suratnya, muji-muji, terakhir boleh pinjam 500.000 gitu kan ya. Begitu lihat, namanya si A, udah langsung ditutup gitu kan ya. Atau wah dari mantan gitu kan ya, langsung cari korek. Nyalakan lilin dan mengenang mantan, bukan dibakar. Saudara mikir kan dibakar toh, itu guluan receh itu ya. Saya pikirannya lebih dari itu. Nah, kadangkala kita itu kan butuh tahu pengirimnya dulu. Makanya saya pikir ya, pola surat kuno itu lebih bagus daripada pola surat modern. Kalau pola surat modern itu pengirimnya di belakang, padahal kita mesti akan ingin tahu siapa yang ngirim dulu, baru baca isi suratnya. By the way, itu saja yang saya mau sampaikan kepada saudara berkaitan dengan surat kuno dan surat modern. Nah, sekarang kita akan masuk per bagian. Kita akan lihat nama pengirimnya, kita akan lihat nama penerimanya, dan kita juga akan melihat salamnya. Mari kita baca ulang nama pengirimnya. Paulus berkata begini, dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Yesus Kristus, dan dari Timotius, saudara kita. Sekali lagi ya, dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita. Bayangkan saudara sedang bertemu dengan orang baru, dan saudara mau memperkenalkan diri kepada orang itu. Saudara kan punya banyak hal yang mau saudara perkenalkan kepada orang itu, dan saudara hanya boleh memilih 2 saja. Kira-kira saudara akan memperkenalkan apa? Selain nama, memperkenalkan apa? Pernah mikirkan itu nggak sih? Kalau ketemu sama orang dan saudara hanya boleh memperkenalkan 2 hal tentang hidup saudara, saudara akan memperkenalkan sebagai apa? Pasti jemaat saya kan? Karena itu kebanggaan saudara. Saudara ingin memperkenalkan diri kepada orang baru sebagai apa? Kira-kira coba pikirkan. Biasanya orang memperkenalkan diri jabatannya dia. Perkenalkan saya ini, saya pendeta ini. Beberapa kali orang kan kalau telepon mesti begitu. Pak, saya pendeta ini. Wah, gelarnya disebutkan begitu kan ya. Berarti bagi dia jabatan gerejawi dan gelar akademis penting. Nah, kita itu sebetulnya memperkenalkan diri apa? Yang orang lain, kita ingin orang lain tahu tentang kita. Gak ada yang memperkenalkan diri ya. Luar biasa ya, jemaat di sini tuh kalau ketemu orang baru kita langsung cuma keluarkan surat aja. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Dan itu menceritakan segala hal tentang hidup kita. Nah, Paulus itu di tengah semua kemungkinan dia memperkenalkan diri, dia itu memilih memperkenalkan dirinya begini, yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Yesus Kristus. Kan aneh sih. Maksudnya kan di antara semua hal tentang hidupnya Paulus, dia kan bisa memilih yang lain. Kenapa dia pilih ini? Ternyata sebutan yang dia pakai di sini muncul di beberapa surat yang lain, tapi tidak semua. Hanya beberapa surat yang lain. Dan tiap kali Paulus menyebutkan dirinya tentang apa, maka itu berkaitan dengan isi suratnya. Saya mau kita semua paham itu. Ketika Paulus menyebutkan dirinya di awal surat, semuanya ada kaitan dengan apa yang akan dibahas di surat tadi. Nah, mengapa Paulus perlu mengatakan
dia itu oleh kehendak Allah menjadi rasul Yesus Kristus? Jawabannya sederhana sekali sebetulnya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca surat 2 Korintus dengan teliti, karena kerasulan Paulus dipertanyakan. Kerasulan Paulus sedang dipertanyakan. Ada rasul-rasul palsu yang masuk di antara jemaat Korintus di pasal 11, pasal yang ke-12. Ditambah dengan jemaat Korintus sebagian dari mereka dari dulu memang tidak suka dengan Paulus. Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti seri khotbah eksposisi 1 Korintus yang lama pasti paham maksud saya. Sebagian jemaat Korintus itu lebih suka dengan Apolos, lebih suka dengan Petrus, mereka menolak Paulus. Tentu saja ada yang suka dengan Paulus. Tapi yang menolak Paulus juga cukup banyak. Dan Paulus dihakimi di 1 Korintus pasal 4. Jadi bayangkan gini nih, dari sononya sebagian jemaat memang gak suka. Lalu setelah Paulus pergi, ada rasul-rasul palsu yang datang, menjelek-jelekkan Paulus, membanggakan diri di atas Paulus. Wah, jemaat ini yang dari awal tidak suka dengan Paulus, mendapatkan angin segar, mendapatkan dukungan. Lalu mereka menjadi sebuah kekuatan melawan Paulus. Dan kalau saudara jadi hamba Tuhan, saudara pasti tahu sih. Pergumulan terberat hamba Tuhan itu bukan berkaitan dengan keuangan, bukan. Hamba Tuhan itu ketika mengambil keputusan jadi hamba Tuhan, itu berarti dia siap merengkuh kemiskinan. Yang paling berat bagi hamba Tuhan itu bukan pekerjaan kasar. Ketika menjadi hamba Tuhan, saya langsung sudah ambil komitmen pekerjaan apapun yang kasar, ngepel, bersihkan toilet dan sebagainya, itu akan saya rengkuh. Kenapa? Karena saya adalah hamba. Tapi jujur kalau saudara tanya, pergumulan hamba Tuhan yang paling berat apa? Bukan kemiskinan, bukan penderitaan. Tetapi pergumulan paling berat adalah penolakan. Ketika ada jemaat yang melawan, ketika ada jemaat yang menolak, ketika ada jemaat yang menentang hamba Tuhan, itu adalah pergumulan terberat hamba Tuhan. Saya pernah di suatu forum ditanya, apa pergumulan pastoral terberat yang pernah saya bayangkan? Bukan saya alami ya, yang saya bayangkan. Dan jawaban saya begini, orang yang kepadanya kita banyak berkorban, pada akhirnya menjadikan kita korban. Orang yang kepadanya kita banyak berkorban, pada akhirnya menjadikan kita korban. Jadi kita udah mati-matian memperhatikan dia, pada akhirnya hubungan retak, lalu kita difitnah, semua omongan kita diputar balikkan untuk menjatuhkan kita. Dan saya bisa paham, mengapa itu menjadi tantangan yang paling berat bagi hamba Tuhan. Dan Paulus itu perintis jemaat Korintus. Ketika dia tidak disukai, dan sekarang ada rasul-rasul palsu menjelek-jelekan Paulus, jemaat ikut-ikutan menjelekkan Paulus. Saya yakin itu bukan hal yang mudah. Makanya banyak hamba Tuhan itu mendoakan jemaat-jemaatnya. Ya, didoakan, seluruh jemaat didoakan. Cuma didoakan dengan tujuan yang berbeda-beda biasanya. Kalau saudara suka sering bikin masalah di dalam gereja, tetap saudara akan didoakan oleh hamba Tuhan. Karena kan hamba Tuhan kan tiap hari mesti berdoa, lepaskanlah kami dari yang jahat. Jadi nama saudara disebut di situ. Yang jahat. Pendetanya ingin melepaskan saudara dari yang jahat itu. Nah, saudara, ini adalah gabungan persoalan yang cukup rumit menurut saya. Nah, mengapa mereka itu bisa meragukan kerasulan Paulus? Itu pertanyaannya. Mengapa mereka meragukan kerasulan Paulus? Ada alasannya sih. Karena ini dia alasannya. Paulus itu bukan saksi mata kehidupan dan pelayanan Yesus di dunia. Padahal menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 21 dan 22, ini kriteria penting. Saya bacakan ya, Kisah Rasul 1 ayat 21 dan 22. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi ketika Yudas Iskariot sudah mati bunuh diri, lalu para rasul berkumpul, harus ditambahkan 1 supaya jadi 12. Maka syarat kriteria orang yang akan ditambahkan, kriterianya adalah dia saksi mata dari awal pelayanan Yesus sampai Yesus naik ke surga. Nah, kalau ini kriterianya, Paulus itu tidak masuk. Karena Paulus pada waktu Yesus sudah naik ke surga, Paulus itu belum bertobat sama sekali. Bahkan Paulus kemungkinan besar nggak pernah mendengarkan Yesus berkhotbah secara langsung. Dia masih menganiaya jemaat Tuhan. Dia baru bertobat setelah dia menganiaya orang-orang Kristen. Sehingga ini menjadi celah yang bisa dimanfaatkan orang-orang yang tidak suka kepada Paulus untuk meragukan kerasulannya.
Itulah sebabnya di awal surat Paulus mengatakan, aku ini oleh kehendak Allah menjadi rasul. Oleh kehendak Allah menjadi rasul. Yang dimaksud Paulus oleh kehendak Allah itu begini. Pada waktu dia menganiaya orang Kristen, dapat surat, legitimasi, legalisasi, dapat otoritasi. Kemudian dia mencoba untuk membunuh orang-orang Kristen. Nah, di tengah perjalanan, dia melihat terang yang begitu luar biasa dari langit, dia jatuh dan buta. Nah, waktu itu dia berteriak, karena ada suara dari atas, dia tanya, siapakah engkau? Lalu suara dari atas berkata begini, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Nanti baca di rumah ya, Kisah Rasul 9, Kisah Rasul 22, Kisah Rasul 26. 3 kali Paulus menceritakan kesaksiannya berjumpa dengan Yesus. Berarti Paulus itu saksi mata, tapi bukan dari awal, tapi tetap saja dia saksi mata, yaitu melihat Yesus yang bangkit. Kalau rasul-rasul lain mendapatkan panggilan Allah, misalnya Petrus, Yakobus, Yohanes lagi mancing, lagi menjadi nelayan, menjaring ikan, Yesus datang, kamu akan kujadikan penjala manusia. Dapat panggilan enggak? Dapat panggilan. Paulus dapat panggilan enggak? Dapat. Jadi ketika dia jatuh, setelah itu Tuhan berkata begini, aku menetapkan engkau menjadi rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi sebetulnya Paulus mendapat panggilan dan Paulus menjadi saksi dari Kristus. Tapi tetap saja orang-orang itu tidak percaya kepada Paulus lah. Coba seandainya nih ada orang datang kepada saudara dan ngaku-ngaku, saya berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menyuruh saya begini. Saudara percaya nggak? Enggak kan? Saudara minta bukti kan? Buktinya apa kalau pengalamanmu itu seperti itu? Paulus nanti akan memberikan bukti itu. Di khotbah-khotbah berikutnya kita akan membahas secara lebih detail, tapi sekarang saya akan memberikan beberapa saja kepada kita. Yaitu Paulus menjelaskan di pasal 2 ayat 17, dia tidak mencari keuntungan dalam pelayanan. Dia tidak mencari keuntungan dalam pelayanan, bahkan dia banyak menderita di dalam pelayanan. Coba pikirkan begini ya. Paulus itu dulu orang keren, masih muda, terpandang, jabatannya tinggi, pasti dia akan jadi orang penting, kaya raya. Mungkin gak sih? Mungkin gak sih? Orang yang modelnya kayak begini, lalu mengarang-arang cerita, berjumpa dengan Yesus, disuruh Yesus jadi rasul, lalu setelah itu hidupnya itu muter 180 derajat, terjun payung lupa bawa payungnya. Hidupnya benar-benar susah, menderita dari penderitaan yang satu ke penderitaan yang lain. Tidak pernah enak hidupnya secara duniawi. Kira-kira masuk akal enggak? Enggak masuk akal lah. Itu pasti orang bodoh. Kalau seandainya Tuhan tidak pernah memanggil Paulus, lalu dia bikin-bikin cerita, saya loh berjumpa sama Tuhan, dan untuk itu dia berubah dari kaya jadi miskin, dari terpandang sampai orang yang masuk penjara, dari hidupnya penuh kenyamanan, sekarang hidupnya penuh penganiayaan. Itu cuma orang bodoh sih yang mau melakukan itu. Coba bayangkan skenario ini ya. Skenario pertama, ada orang pengusaha gede, terus bangkrut. Setelah itu dia jadi hamba Tuhan. Dia bilang, oh Tuhan memanggil saya jadi hamba Tuhan. Nah, saudara kan pasti berpikir, benar nggak sih Tuhan panggil dia jadi hamba Tuhan? Bisa benar, bisa salah ya. Bisa benar maksudnya gini, dari dulu dipanggil nggak mau. Akhirnya Tuhan selentik gitu kan, Tuhan tegur dengan cara bisnisnya bangkrut, akhirnya mau. Bisa jadi, tapi kan saudara nggak bisa yakin ini. Tapi coba bandingkan skenario kedua, ini skenario kedua ya. Pengusaha sukses ada di atas, lalu dia berkata begini, Tuhan panggil saya jadi misionaris, dan saya tinggalkan semua perusahaan saya akan pergi ke pedalaman melayani Tuhan. Di tempat yang tidak bisa baca tulis, di tempat yang penuh dengan keterbatasan. Kalau saudara melihat kesaksian semacam itu, saudara lebih percaya mana? Yang pertama atau yang kedua? Pasti yang kedua. Nggak mungkin orang sukses, benar-benar sukses meninggalkan semuanya, lalu jadi hamba Tuhan, hidupnya penuh penderitaan. Nggak mungkin. Penjelasannya cuma dua. Satu, dia benar-benar dipanggil Tuhan. Kedua, dia benar-benar tidak bisa hidup bersama istrinya, sehingga dia harus jadi misionaris di pedalaman. Kemungkinannya cuma itu aja, saudara. Gak mungkin yang lain, dan itulah yang dilakukan oleh Paulus. Paulus cerita bukan cuma aku punya pengalaman, tapi dia memberikan bukti untuk hal itu. Nah, bukti yang berikutnya yang Paulus sediakan, yang nanti kita juga akan lihat lebih detail adalah di pasal 12 ayat 12. Berbagai mujizat dan tanda ajaib menjadi konfirmasi ilahi bagi panggilan Paulus.
Jadi Paulus itu dipanggil Tuhan dan Tuhan memberikan konfirmasinya secara luar biasa dengan cara apa? Memberi dia mujizat-mujizat. Bayangkan ya, Paulus itu hidupnya penuh dengan mujizat, luar biasa. Paulus itu pernah sapu tangannya ditaruh di tubuh orang yang sakit. Tanpa Paulus hadir, orang yang sakit itu bisa langsung bangun dan sembuh. Luar biasa. Kerohanian saya belum sampai ke situ. Sapu tangan belum sampai saya. Kaos kaki sudah. Orang pingsan kasih kaos kaki saya. Langsung bangun dia. Setelah itu mati untuk seterusnya. Dia bangun cuma kepengen tahu, ini ikan asin mereknya apa gitu. Kok kuat sekali baunya gitu. Paulus sapu tangannya aja saudara ya, itu bisa menyembuhkan orang. Dan ingat gak, waktu Paulus khotbah di lantai 2, ada orang itu dengarkan khotbahnya Paulus di jendela. Kena angin, wah gitu kan ya. Lalu mungkin khotbahnya Paulus terlalu panjang, mungkin terlalu sulit dan tidak selucu saya. Jadi akhirnya orang ini ngantuk, jatuh dan mati. Paulus masih baik hati loh, datang terus dibangkitkan oleh Paulus. Loh, Paulus membangkitkan orang mati loh saudara. Setelah bangkit ditanya, janji gak tidur lagi waktu khotbah gitu. Enggak janji, mati gitu. Enggak ya. Ya dibangkitkan gitu aja saudara. Paulus itu pelayanannya dipenuhi dengan mujizat Tuhan. Dan itu Tuhan yang melakukan, memberikan konfirmasi kepada Paulus. Makanya Paulus menegaskan, saya Rasul Yesus Kristus oleh panggilan Allah. Jadi walaupun dia tidak memenuhi syarat yang utuh, seperti di Kisah Rasul 1, tapi dia sebetulnya memenuhi syarat itu dan hidupnya dia membuktikan klaimnya dia. Yang paling penting adalah hidup saudara membuktikan klaim saudara. Yang paling penting saudara meyakini bahwa Allah beserta dengan saudara dan buktinya adalah hidup saudara sesuai dengan klaim saudara. Saudara berharap tidak pernah difitnah. Itu saudara hidup di pulau yang tidak real. Saudara tidak hidup di dunia ini. Setiap kita pasti pernah difitnah. Ada di sini orang yang nggak pernah difitnah? Saya sangat ingin memfitnah saudara kalau ada. Enggak, kita semua pasti pernah difitnah. Saya juga pernah difitnah. Bahkan ada orang lain, hamba Tuhan ngomongin saya apa? Yakub Triandoko tuh belum bertobat. Saya yakin dia nggak masuk surga. Wah, keren banget ya. Hidup saya ditentukan omongannya dia gitu kan ya. Kalau saudara baperan, dengerin gitu, baca gitu, saudara nggak bisa tidur. Saudara salah sendiri. Yang paling penting adalah saudara di hadapan Tuhan. Kalau saudara hidupnya lurus di hadapan Tuhan, nanti akan ada buktinya. Kalau saudara hidupnya lurus di hadapan Tuhan, nanti Tuhan akan bekerja menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Dan itu yang dilakukan Paulus di sini. Jadi siapa yang menulis surat ini? Paulus. Dan bagaimana dia memperkenalkan diri sebagai Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah. Lalu dia menyinggung satu anak buahnya, anak rohaninya bernama Timotius. Dan saya tidak akan bahas panjang lebar di sini. Timotius disebut karena Timotius dulu membantu Paulus merintis jemaat di Korintus. Nanti baca setelah ibadah Kisah Rasul pasal 18. Paulus datang dulu melayani di Korintus, lalu Timotius dan Silas menyusul Paulus di sana dan selama hampir 2 tahun mereka melayani bersama-sama di situ. Pada waktu Paulus menulis surat 1 Korintus, ada banyak masalah di jemaat Korintus waktu itu. Paulus mengutus Timotius untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Poin saya sederhana sih saudara. Paulus dan Timotius bukan orang asing bagi jemaat di Korintus. Tapi perhatikan baik-baik. Paulus tidak menyebut Timotius sebagai rasul. Karena memang bukan rasul. Dia menyebutnya sebagai saudara. Saya yakin Paulus punya maksud dengan itu. Paulus mau berkata begini. Kalau kamu dengan Timotius itu ada kebersamaannya. Kamu adalah sesama saudara seiman di dalam Kristus. Tapi kalau kamu dengan aku berbeda, aku adalah rasul oleh kehendak Allah. Paulus sedang menunjukkan itu bukan untuk menyombongkan diri, tapi memang ada masalah dengan jemaat Korintus. Paulus ingin memberitahu hal yang penting ini. Jadi kita sudah melihat pengirimnya. Sekarang mari kita melihat penerima suratnya. Paulus menyebut apa? Saya bacakan ayat 1b. Kepada jemaat Allah di Korintus, dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Akaya itu provinsi. Korintus itu salah satu kota di provinsi itu. Jadi bayangkan Akaya itu Jawa Timur, Korintus itu Surabaya. Dan surat ini ditulis untuk jemaat Korintus, tapi dibacakan
di seluruh provinsi Akaya. Dan ini umum pada waktu itu. Jadi saudara jangan membayangkan begini. Satu jemaat terima surat dari Paulus, lalu dia berkata begini, ini surat untuk kami kok, yang lain gak boleh baca. Keliru, salah. Ketika Paulus menulis untuk satu jemaat, maka jemaat itu menerima surat itu, menyalinnya, lalu salinannya diberikan ke jemaat lain. Jemaat lain menerima, membuat salinannya, memberikan kepada jemaat yang lain. Dan ini adalah pola praktek yang umum pada waktu itu. Paulus tidak mungkin keliling kemana-mana dengan bebas. Paulus tidak mungkin bisa seperti saya keliling kemana-mana, nggak mungkin. Teknologinya terbatas, transportasinya terbatas. Paulus juga seringkali berada di dalam bahaya. Dia masuk penjara bertahun-tahun, saudara. Berapa tahun coba Paulus masuk penjara? Bayangkan nggak sih? Berapa tahun dia masuk penjara? Tapi pengajarannya dia selalu bisa kemana-mana. Kenapa? Karena dari penjara dia tulis surat kepada satu jemaat. Jemaat menyalinnya disebarkan kepada yang lain. Itu penting sekali. Nah, sekarang saya akan menerangkan bagaimana Paulus menyebut penerima suratnya. Ada dua sebutan yang penting yang saya ingin kita perhatikan. Paulus menyebut jemaat itu sebagai jemaat Allah, jemaat milik Allah. Kalau dalam bahasa Yunani lebih tepatnya begitu. Jemaat Allah itu berarti jemaat milik Allah. Allah itu yang memiliki setiap saudara, setiap kita, Allah yang memilikinya. Dan di Kisah Rasul 20, Paulus berkata, jemaat adalah miliknya karena dibeli dengan darahnya sendiri. Tahukah saudara bahwa saudara itu berharga? Tidak perlu saudara punya penampilan seperti apapun, tidak perlu saudara mencapai prestasi apapun, tidak perlu saudara punya kemampuan apapun, saudara adalah orang-orang yang berharga. Kenapa? Karena saudara dibeli dengan darah yang mahal. Dan itulah yang membuat kita menjadi orang yang berarti. Tanpa itu semua pencapaian kita menjadi tidak berarti sama sekali. Tapi sayangnya ya, banyak orang Kristen itu selalu lebih mementingkan harga dirinya pada hal-hal yang bisa diambil dari hidupnya. Penampilannya, wah bingung kalau sudah ada jerawat satu. Ada orang punya jerawat aja sampai nggak mau ke gereja loh. Kenapa? Iya jerawatku muncul, nanti orang seluruh gereja kan akan lihat, akan lihat. Wong kadang nggak datang aja orang nggak tahu, bener ya? Apalagi datang dilihat semua, enggak lah saudara. Kalau guruan saya begini, saudara nggak datang, mungkin orang nggak tahu, kecuali yang menghitung kolektor. Kok tiap kali saudara nggak datang terpautnya 2.000 US dollars tapi ya, bukan rupiah. Nah, jadi kita tuh kadang-kadang merasa gini, ini penting banget. Nah, orang-orang tua kalau sudah mulai keriput yang di leher, kalau wajah kan bisa tuh dikasih macam-macam begitu kan, kasih benang gitu. Leher itu susah. Wajahnya kelihatan 50-an, begitu lihat di lehernya udah butuh setrika, udah orang langsung tahu. Nah, kita seringkali begitu tambah tua, harga dirinya merasa tambah turun. Salah loh. Saya mau kasih tahu saudara, harga diri saudara ditentukan oleh darah Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Dan saya ingin memberitahu para pelayan di tempat ini, hamba Tuhan dan pengurus, layanilah jemaat dengan baik-baik. Kenapa? Karena mereka milik Tuhan. Dibeli dengan harga yang mahal, sehingga setiap pelayanan kita harus kita lakukan dengan cara yang sungguh-sungguh. Karena mereka layak mendapatkan yang lebih baik dari kita yang melayani. Dan saya ingin mendorong setiap jemaat, mari saling melayani satu dengan yang lain. Karena kita melihat yang lain adalah milik Allah juga, yang harus kita perhatikan satu dengan yang lain. Kalau ada yang sedih didoakan, kalau ada yang nggak datang ditanya, ditelepon, kenapa nggak datang? Kalau ada orang yang menyendiri kita dekatin saudara, dan kita coba doakan orang-orang yang punya masalah di sekitar kita. Karena mereka orang-orang yang berharga, milik Allah. Yang berikutnya saudara, mereka disebut sebagai orang-orang kudus. Jangan membayangkan orang kudus itu orang saleh yang sehari berdoa sampai 9 jam, bukan. Orang kudus itu bukan orang yang gak mau apa-apa, pokoknya hidupnya bersama Tuhan, bukan. Orang kudus itu diterangkan begini di 1 Korintus 1 ayat 2. Dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Saya suka pendahuluan surat 1 Korintus ini. Karena menerangkan keseimbangan. Kita disebut orang-orang kudus itu secara posisional. Dan secara kenyataan kita bertumbuh terus secara progresif. Dan saya akan menerangkan ini kepada saudara. Supaya saudara jangan salah paham. Saya berapa kali ditanya orang begini, reform ya? Iyalah.
Nama gerejanya aja udah jelas kok, masa masih kurang. Depannya itu kan R gitu kan ya, itu pasti Reform. Reform Exodus Community. Beberapa orang tanya gini, wah berarti keselamatan gak bisa hilang dong? Iya. Wah berarti enak dong berbuat dosa semaunya. Nah yang itu bukan Reform, yang itu no form. Kita percaya keselamatan kita tidak bisa hilang, kenapa? Karena Tuhan yang menyelamatkan kita oleh anugerahnya adalah Tuhan yang sama yang memampukan kita untuk menaati Dia. Jadi jangan sampai saudara memisahkan antara iman dengan perbuatan. Kita diselamatkan bukan oleh perbuatan. Kita tidak andil sama sekali. Tapi saudara harus ingat, iman yang menyelamatkan kita itu tidak pernah sendirian. Kalau dalam kalimat kerennya, we are saved by faith alone, but a saving faith is never alone. Kita diselamatkan oleh iman saja, tapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian saja. Selalu ada ketaatan yang menyertai. Jadi keliru kalau saudara selama ini belajar dari orang lain mengatakan kita sekali selamat tetap selamat, mari berbuat dosa semaunya, itu ajaran yang bukan reform sama sekali. Nah kita diajarkan kita punya kekudusan secara posisi. Tidak peduli dosa saudara seperti apa, begitu saudara beriman kepada Yesus, mengakui dosamu, maka saat itu saudara berubah dari orang berdosa menjadi orang kudus. Tapi Tuhan belum berhenti bekerja dalam hidup saudara. Tuhan akan terus bekerja sehingga saudara akan melihat perubahan hidup saudara, transformasi hidup saudara. Dan kadangkala kita seringkali nggak menyadari transformasi itu, saudara. Saya berapa kali mengkonseling orang bersama istri saya kasih nasihat. Dan saya cukup kaget karena istri beberapa kali itu masuk, memberitahu dan ngomong begini, dulu Pak Yakub juga gitu kok. Tapi dia sudah diubahkan Injil. Dan itu dia ngomong tuh berkali-kali. Saya merasa dulu saya berarti buruk sekali ya. Ada kakak kelas saya itu malah komentar kepada istri saya begini, gila ya, Yakub itu sekarang perubahannya ya, dari setan jadi malaikat katanya gitu. Dua-duanya salah sih, saya tidak seburuk setan dulu, dan saya belum sebaik malaikat. Tapi orang-orang itu bisa melihat perubahan yang ajaib di dalam hidup saya. Tidak gampang, saya tidak mengatakan saya orang yang baik, bukan. Tapi saya orang yang bertambah baik. Di dalam Kristus, oleh anugerah Kristus, saya menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau saudara mengatakan apakah saya hamba Tuhan yang baik, saya jawab tidak. Kalau saudara tanya apakah saya orang Kristen yang baik, saya jawab tidak. Tapi saya orang Kristen yang tiap hari menjadi lebih baik oleh anugerah Tuhan. Saudara harus ingat itu. Tidak peduli dosamu seperti apa, saudara mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan akan memulihkan saudara dan Tuhan akan menguatkan saudara berjalan dari satu kekudusan kepada kekudusan yang lain. Ada area-area tertentu mungkin yang saudara sulit untuk berubah. Saya memiliki area-area tertentu yang saya sulit berubah sampai sekarang, saudara. Yaitu masalah kesabaran dan kerendah hatian. Saya orang yang tidak sabar dan saya orang yang sombong. Saya melihat di area-area lain saya berubahnya dengan mudah. Tapi di dua area ini, saudara, waduh, saya harus berdarah-darah, ditegur Tuhan, jatuh bangun, bahkan kadangkala putus asa gitu. Kadangkala, Tuhan kok bisa sih kamu di atas kayu salib melihat orang bencekno gitu. Kok bisa sih kamu berkata, ya Tuhan ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kok bisa sih ngomong begitu? Kalau saya itu kepenginnya ngomongnya nggak gitu soalnya. Ya Bapak, mereka belum tahu siapa saya. Izinkan saya turun dan melabrak mereka gitu kan. Rasanya itu berat banget. Berat banget untuk menahan kemarahan di dalam diri. Berat banget untuk melihat orang lain melakukan sesuatu yang gampang tapi tetap salah terus begitu. Berat banget untuk menjadi pribadi yang rendah hati gitu. Di hadapan orang lain, di hadapan Tuhan. Tapi saya percaya, saya semakin baik oleh anugerah Tuhan. Jadi kalau saudara masih jatuh bangun di dalam dosa, jangan putus asa. Karena yang paling penting adalah saudara sudah dikuduskan sempurna di awal, saudara akan ditopang terus di tengah, dan saudara akan dikuduskan seutuhnya nanti ketika berjumpa dengan Kristus. Itu adalah kita, gereja Tuhan. Dan yang terakhir yang kita sukai karena terakhir adalah salam, saudara, salam. Dan salamnya Paulus begini, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Perhatikan ya, salam itu mirip doa, bukan seperti kita. Kita ini salam cuma kebiasaan, formalitas belaka. Tapi zaman dulu salam itu merupakan doa. Dan bayangkan begini, pikirkan begini. Kalau Tuhan datang sekarang dan tanya, memberi kesempatan saudara untuk milih. Pilih 3 permintaan.
Kira-kira saudara minta apa? Yang paling penting dalam hidupmu. Saya sering perhatikan ya, orang Kristen kalau ditanya begitu, jawabannya gini, satu, saya minta sehat. Sehat itu nomor satu bagi orang Kristen. Tapi Paulus ketika memberikan salam, dia tidak berkata begini, kiranya engkau sehat-sehat saja. Enggak. Sehat penting enggak? Penting. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada sehat, yaitu tentang kasih karunia dan damai sejahtera. Itu yang dua hal yang paling penting di dalam hidup kita. Tapi kita seringkali ya milih yang paling penting aja keliru. Dulu dalam khotbah saya kan saya pernah kasih ilustrasi kan. Ada orang karam kapal kena di pulau. Kemudian di pulau itu mereka akhirnya ketemu kendi, terus digosok, wah keluar jinnya. Dan jinnya tanya, 3 permintaan. Ya karena masing-masing mereka itu 3 orang. 1 orang cuma 1 permintaan. 1 orang 1 permintaan. Ada orang Jepang, orang Amerika, dan orang Indonesia. Orang Jepang ditanya, kamu minta apa? Lalu dia jawab, aku minta supaya aku punya laboratorium yang besar dan aku di sana tiap hari. Langsung celing, dia ada di laboratorium yang mewah, yang besar di Tokyo. Orang Amerika ditanya, kamu mau apa? Wah, aku mau bersama keluargaku tamasya ke pulau-pulau yang eksotik ke seluruh dunia. Celing, dia langsung ada di pulau paling eksotik. Orang Indonesia ditanya, kamu mau apa? Dia bingung. Mau laboratorium, sekolahnya dia nggak terlalu pinter. Mau eksotik di pulau-pulau eksotik, dia sama istrinya nggak akur. Nanti percuma pergi ke sana bertengkar terus. Akhirnya dia bilang, saya cuma punya 1 permintaan saja. Kembalikan 2 teman saya tadi di sini. Dan tiap hari dipukuli oleh temannya itu. Kadangkala saudara, kita itu nggak tahu yang terbaik untuk diri kita apa loh. Kita tuh nggak tahu seringkali. Nah saya kasih tahu saudara ya, yang paling saudara perlukan sebetulnya cuma 2 hal dalam hidup ini. Kasih karunia dan damai sejahtera. Sungguh, entah saudara sakit, entah saudara sehat, yang saudara perlukan kasih karunia untuk menjalani semuanya dan damai sejahtera. Entah saudara sedang di atas, entah saudara sedang di bawah, saudara membutuhkan kasih karunia. Saudara di atas butuh kasih karunia supaya nggak sombong. Saudara yang ada di bawah butuh kasih karunia supaya saudara tidak menyerah dan terus-menerus berharap kepada Tuhan. Dimanapun posisi kita, kita butuh kasih karunia dan kita butuh damai sejahtera. Dan saya mau bilang begini, kasih karunia Allah akan selalu menopang kita. Kasih karunia Allah akan selalu menopang kita. Menyadari dan mengamini hal ini akan mendatangkan kedamaian dalam diri kita. Saudara, saya percaya saudara, hidup kita nggak akan pernah mudah. Saya itu selalu membayangkan hidup saya akan penuh dengan penderitaan ke depan. Saya tidak tahu, bukan karena saya suka menderita. Saya selalu membayangkan pelayanan saya juga nantinya akan penuh dengan tantangan. Sekarang sudah. Tapi ke depan saya yakin semakin hari akan semakin sulit di dalam pelayanan dan kehidupan saya. Tapi satu hal yang membuat saya masih terus bisa berjalan adalah karena saya tahu anugerah Tuhan selalu cukup untuk saya. Anugerah Tuhan selalu menopang saya dan itulah yang membuat saya merasakan damai sejahtera. Berkali-kali saya memberitahu saudara kan, istri saya itu kalau sudah lihat saya gitu mau tidur gitu, berapa kali istri saya ngomong, Pak, kamu tuh kalau nggak ada kasih karunia Tuhan, kamu tuh bisa gila sungguh. Dengan semua beban pelayanan, dengan semua hal target di depan, dengan semua hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya, pikiran saya itu selalu restless. Pikiran saya itu nggak pernah berhenti. Pikiran saya selalu mikir gitu. Berapa kali saya bangun tengah malam, saya bikin draft. Apa yang saya mau lakukan. Tiap kali saya punya ide, berapa kali saya kemudian ambil kertas, ambil laptop, saya tuliskan apa yang mau saya kerjakan di kemudian hari. My mind is always restless. Tetapi yang saya syukuri adalah my heart is always peaceful. Hati saya selalu damai. Kenapa? Karena saya tahu anugerah Tuhan cukup untuk saya. Dan itulah yang saudara perlukan. Di tengah hidup yang sulit seperti apapun, saudara yakini bahwa anugerah Tuhan cukup dan itu membawa kita merasakan damainya. Tapi bagaimana cara kita merasakannya? Mari kita lihat saudara dengan cepat. Kalau saudara mau merasakan damai sejahtera dalam hidup saudara, saudara harus meyakini bahwa Allah adalah Bapa kita. Paulus tadi mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Allah itu bukan sekadar konsep teologis atau ide filosofis yang teoritis. Dia membangun relasi personal dengan kita.
Berapa kali kita menyebut Allah sebagai Bapa, tapi kita nggak benar-benar memahami itu. Kalau saudara menyebut Allah sebagai Bapa, maka saudara bisa tenang, merasakan damai sejahtera karena saudara berada di tangan yang tepat. Saudara berada di tangan yang lebih baik. Kalau saudara menyebut Allah sebagai Bapa, tapi hidupmu terus-menerus dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, maka mungkin engkau belum berserah penuh kepada Allah yang menjadi Bapa itu bagi kita. Ketika 2 anak saya kuliah di Amerika, istri saya sempat tanya, "Pak, bagaimana ya di Amerika? Penembakan massal sering terjadi loh akhir-akhir ini. Apalagi pada waktu mulai kuliah itu, ada yang nomor 2 mau kuliah, itu mulai Asian hatred kan. Kebencian kepada orang-orang Asia. Pokoknya ketemu orang Asia dipukulin, dianiaya dan sebagainya. Ada banyak kekhawatiran. Nanti di sana kalau pergaulannya bebas bagaimana ini itu. Ada banyak pikiran. Tapi satu hal yang saya beritahukan kepada istri saya dan selalu saya beritahukan kepada diri saya adalah begini. Anak-anak kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah memberitakan Injil sendiri kepada mereka dan mereka sudah berdoa sendiri di depan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka adalah anak-anak Bapa. Sudah, gak usah khawatir. Bapa di surga akan memelihara mereka lebih baik daripada kita sendiri yang memelihara mereka. Tahukah saudara, bahwa kalau saudara memang benar-benar anak-anak Allah, saudara akan baik-baik saja kok. Ada penderitaan apapun saudara yakin Bapak tidak pernah meninggalkan anaknya. Amin. Yang terakhir kunci saudara bisa merasakan damai sejahtera adalah mengamini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Saudara dikatakan tadi kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Ingat itu. Dia yang mengontrol seluruh kehidupan kita. Sudah sewajarnya apabila kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepadanya sambil menuruti segala petunjuknya. Menyerahkan segala kekhawatiran kita, trust, dan kita menuruti kehendaknya, obey. Ada satu pujian himne yang kuno yang luar biasa bagus. Trust and obey, there is no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Hanya berserah dan menaati Tuhan. Itu adalah jalan satu-satunya kita merasakan kebahagiaan di dalam Kristus. Dia Tuhan kita, Dia peduli dengan kita, Dia mengontrol seluruh hidup kita. Tapi Dia juga Tuhan yang layak menerima ketaatan kita. Selama saudara mau berserah dan saudara mau menaati Dia, saya yakin saudara akan baik-baik saja. Karena Tuhan akan menopang saudara dengan anugerahnya. Dan saya mengajak saudara membaca bersama-sama sebagai penutup khotbah saya hari ini. Mari kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kita. Dia berkuasa mengendalikan segalanya. Sekali lagi, Tuhan lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kita. Dia berkuasa mengendalikan segalanya. Amin. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dia mengontrol segala sesuatu, Dia peduli dengan apapun yang menimpa kita. Yang remeh-temeh sekalipun, Dia peduli dengan apa yang sedang saudara hadapi. Dan mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan kita di depan salib Kristus. Karena kita tahu Kristus mengambil semuanya, sehingga kita tidak perlu mengalaminya sendirian saja. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya memberi kesempatan setiap kita untuk mengambil waktu berdoa. Apakah kita sedang mengalami pergumulan yang berat, difitnah orang mungkin, disepelekan orang, dihina, direndahkan orang seperti yang dialami oleh Paulus? Atau mungkin kita sedang dikecewakan oleh orang. Kita sudah berkorban begitu banyak, tapi pada akhirnya kita dikecewakan. Orang yang kepadanya kita banyak berkorban, ternyata menjadikan kita sebagai korban. Mari membawa kesakitan kita, kepedihan kita, kehancuran kita di depan salib Kristus. Meyakini bahwa Dia mengalami semuanya itu sehingga kita tidak perlu mengalaminya sendirian. Dia mengalahkan semuanya itu bagi kita. Apapun ketakutan kita, mari kita percaya bahwa Dia adalah Bapa yang mengasihi kita, yang peduli dengan kita. Mari kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang mengontrol segala sesuatu dengan sempurna. Dan kita akan baik-baik saja. Mari kita datang kepada Tuhan, berserah kepadanya.
Bapa di surga, terima kasih kami datang kepadamu bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Engkau menyapa kami di tengah penderitaan pergumulan kami. Apapun kondisi hati kami sekarang, kami bersyukur Tuhan menyapa kami ya Tuhan. Memberikan kasih karunia-Mu yang menopang kami. Walaupun tertatih-tatih kami mau terus berjalan. Walaupun terseok-seok dan berdarah-darah, kami masih ingin melanjutkan perjalanan kami bersama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah salah memimpin kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah salah meletakkan kami di tengah sebuah keadaan yang mungkin menurut kami buruk. Mungkin kami tidak bisa melihat apa yang baik dari keadaan kami. Tapi itu tidak akan menghilangkan satu fakta bahwa Engkau Allah yang baik bagi kami. Bapa yang mengasihi kami. Lebih daripada kami mengasihi diri kami sendiri. Ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, melemparkan semua kekhawatiran kami kepadamu. Karena kami meyakini Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Engkau menguasai setiap detail hidup kami. Engkau menguasai masa depan kami, masa tua kami. Engkau menguasai setiap petak di dalam kehidupan kami. Setiap area di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan menopang kami. Terima kasih Tuhan. Kepadamu kami berserah. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat, kita akan memberikan persembahan. Jemaat bisa memberikannya secara langsung melalui amplop yang tersedia di sini maupun melalui kris yang ada di layar masing-masing sambil kita akan melihat pengumuman. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal Rex, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silahkan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Mari bergabung bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Mari kita bersama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Ayo teman-teman muda, bergabunglah di dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom langsung hubungi kontak berikut ini. Shalom jemaat Rex sekalian, apakah Anda sudah mendaftar untuk acara perayaan Natal kita bersama tanggal 24 Desember di Mall Ciputra World? Kalau belum, segera pastikan Anda mendaftar di tautan berikut ini karena tempatnya sangat terbatas sekali. Nah, berkaitan dengan perayaan tadi dan serangkaian acara yang lain, maka saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian juga untuk memberikan persembahan Natal melalui rekening Rex Pusat yang ada di layar ini. Kalau Bapak Ibu saudara merasa sudah diberkati oleh Tuhan dan ingin berbagi untuk pekerjaan Tuhan dan untuk orang lain, pastikan Bapak Ibu saudara segera melakukan transfer di nomor yang sudah disediakan. Mari kita bersama-sama bersukacita karena Allah telah menjadi manusia. Mari kita bersama-sama berbagi apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tetap semangat terus. Tuhan memberkati. Sehubungan dengan gempa yang mengguncang Cianjur beberapa waktu lalu, Sinode GKRI membuka gerakan GKRI Peduli. Mari jemaat Rex, kita ikut menolong saudara-saudara kita dengan memberikan donasi ke rekening berikut. Jemaat onsite silahkan dapat memberi lewat amplop putih yang telah disediakan. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa yang saya mau highlight ya dari pengumuman kita. Yang pertama adalah program Rekutisari tentang jamming music. Jam itu selai, musik itu musik. Jadi bermain musik disediakan, ini pagi soalnya Sabtu pagi ya. Jadi disediakan roti tawar dengan selai di situ. Nah, yang bukan pemain musik nggak ngerti kok, nggak apa-apa. Nah, saudara yang bisa main musik silakan datang ya di acara ini. Jadi ngejam bareng-bareng, main bareng-bareng untuk meningkatkan kualitas saudara. Jadi saudara yang mainnya bagus akan ditempatkan di berbagai perempatan jalan di sekitar Surabaya untuk mendukung pendanaan Rekutisari. Dan saudara yang mainnya kurang bagus akan diberi cat warna putih untuk jadi manusia silver ya. Nah,
Yang di tengah-tengah saudara akan dilatih bermain angklung ya, supaya kita bisa menguasai seluruh kota Surabaya. Nah silakan dicatat ya yang bisa main musik, seberapapun penampilan kualitas saudara bermain musik, datang aja nanti nge-jam bareng-bareng ya. Kemudian yang kedua ada 2 amplop di sini. Amplop putih ini adalah amplop untuk bencana alam yang ada di Cianjur, jadi di Jawa Barat. Jadi Bapak Ibu Saudara silakan untuk memberikan persembahan. Kita ikut program sinode. Jadi sinode memiliki program, bukan program kita, tapi kita patut mendukung mereka. Jadi yang akan bergerak di lapangan adalah orang-orang sinode, kita hanya akan memberi bantuan uang. Nah, amplop yang kedua adalah amplop untuk persembahan Natal. Jadi Bapak Ibu Saudara silahkan gini. Oke. Ada next habis ini ya. Oke. Jadi ini adalah persembahan untuk Natal. Ingat ya, Natal kita cepat-cepat daftar tanggal 24 November di CW, di Mall CW. Tempatnya terbatas, Bapak Ibu Saudara segera mendaftar. Nah, biayanya cukup besar untuk program-program Natal serangkaian yang lain dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara silakan memberikan persembahan melalui amplop ini, atau yang kalau mau online juga dipersilahkan. Ya, ada tambahan pengumuman lagi di slide, silakan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Pak, pengumumannya dibaca dulu, Pak. Apa? Pengumumannya dibaca dulu. Thank you so much. Ya, thank you. Oke, jemaat sekalian, kita berbahagia bersama-sama dengan gembala senior kita. Kita mau berdoa sama-sama gitu ya buat Pak Yakub. Nanti Evangelis Eka yang akan mendoakannya. Mungkin ada pokok doa satu hal, Pak, selain disertasi. Kasih karunia dan damai sejahtera. Selama mengerjakan disertasi. Oke, ya Evangelis Eka silakan. Sebelum nanti Pak Yakub doa syafaat dan tutup doa. tiup dulu aja. Oh, tiup dulu ya. Lah. Yuk jemaat kita bangkit berdiri, kita mau mendoakan gembala senior kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sangat bersyukur kami dihadirkan Pak Yakub di tengah-tengah kami sebagai gembala senior kami. Kami melihat bagaimana karya Tuhan melalui Pak Yakub dalam setiap pelayanan yang ada di REK. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kehidupannya, di setiap pelayanannya, di setiap keluarganya, anak-anaknya yang di Amerika, biarlah Tuhan sertai semuanya, biarlah juga kasih karunia Tuhan menyertai Pak Yakub dan juga damai sejahtera ada dalam hatinya. Biarlah segala hal yang memang menjadi Tuhan rencanakan dalam dirinya, biarlah Tuhan yang pimpin sehingga Pak Yakub dapat memuliakan nama Tuhan di setengah setiap pelayanan dan setiap keluarganya. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan gembala senior kami ke dalam tangan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Thank you. Nah jemaat semua, terima kasih. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita, berdoa syafaat, dan juga nanti kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan dan kemauan sehingga kami bisa memberikan dari apa yang Tuhan sudah lebih dulu berikan kepada kami. Kami memberikan bukan supaya kami diberkati, kami memberikan karena kami bersyukur kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong pengurus hamba Tuhan di tempat ini supaya bisa mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya, sebijaksana mungkin. Berhati-hati untuk setiap rupiah yang sudah dikumpulkan. Biarlah mereka didapati Tuhan sebagai bendahara yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin mendoakan untuk perayaan-perayaan Natal yang akan dilakukan oleh berbagai gereja di seluruh dunia, secara khusus di Indonesia. Kami berdoa untuk keamanan ketika gereja-gereja mengadakan Natal. Kami tahu perayaan Natal selalu menjadi momen yang mengkhawatirkan
di negara kami selama bertahun-tahun terakhir ini. Tapi kami percaya Tuhan akan campur tangan sehingga kami akan baik-baik saja seperti yang kami juga sudah alami dalam beberapa tahun terakhir. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat kepada para pejabat pemerintah yang ada, para pihak kepolisian, tentara, semua yang terkait, supaya mereka juga bisa mengamankan suasana selama bulan Desember perayaan Natal di berbagai gereja di Indonesia. Kami berdoa kiranya para jemaat juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui perayaan-perayaan Natal yang dilakukan. Kami berdoa supaya perayaan itu bukan cuma hura-hura, bukan cuma pesta, kemeriahan, tetapi juga berita Injil terutama diberitakan sejelas-jelasnya dan banyak orang yang belum percaya Tuhan bisa ditangkap oleh anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk para korban bencana alam di Jawa Barat. Kami berdoa mohon anugerah-Mu, kiranya Tuhan menolong bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun tim penanggulangan bencana, supaya mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk mengurangi penderitaan dari para korban dan keluarganya. Kami berdoa kiranya Tuhan menghiburkan secara khusus bagi keluarga para korban. Kalau ada orang-orang percaya yang ada di sana, secara khusus kami menyerahkan mereka, kiranya mereka diberi kekuatan untuk terus berharap kepada Tuhan di tengah situasi yang buruk, dimampukan untuk percaya bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami terus menyerahkan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan untuk persiapan pemilu tahun depan dan pemilihan presiden 2024 kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja di tengah-tengah negara kami. Momen ini momen yang riskan akan dipakai oleh banyak orang mencari keuntungannya sendiri. Tapi kami berdoa Tuhan kiranya memelihara negara ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan menjawab seturut dengan kehendak-Mu yang sempurna. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan menaikkan pokok doa syafaat kami. Mari kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan, arahkanlah hatimu, pikiranmu sekali lagi kepada Tuhan. Engkau sudah diperlengkapi di tempat ini. Tiba saatnya Tuhan mengutus engkau di tengah-tengah dunia, dimanapun engkau berada sebagai saksi Kristus. Dan untuk itu engkau memerlukan berkat Tuhan. Terimalah berkatnya. Kiranya Bapa di surga memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang sesungguhnya, sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk kembali, kebaktian selesai. Tuhan memberkati kita.